Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Oke, kita jumpa nih teman-teman ini minggu ke-6 perkuliahan kita untuk mata kuliah antar komputer dan software 2 ya. Jadi jika sebelumnya teman-teman ada sedikit tugas ya, gimana pengerjaannya? Apakah sudah dikerjakan? Ada kesulitankah? Sudah semua mengerjakan? Sudah upload semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, syukurlah. Oke, di peak kedua, peak ketiga, 4, ini belum pada dalam kamera. Kenapa nih? Tidak melihat kamera. Oke, terima kasih. Untuk yang hatinya tergugah ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Saya kemarin sudah upload semua nih materi kita. Sudah mengupload semua materi kita di Google Classroom. Jika teman-teman membuka Google Classroom, tuh Google Classroom telah Pak lengkapi semua sampai akhir pertemuan, sampai dengan akhir dari pertemuan perkuliahan kita semuanya. Nah, termasuk coba saya share screen ya, termasuk sampai video yang pernah saya record ya. Kak Randy, sudah ada Randy? Oke, ubah. Saya jadikan ini ya, co-host ya. Iya, Pak. Ada Randy, mana nih? Panji, Pak. Oh iya iya iya. Oke, saya jadikan co-host. Oke, tunggu ya. Ada yang kontak saya nih. Oke, sampai di mana tadi? Oh ya, saya share screen ya. Saya share screen. Lihat ini saya.
Terlihat, Pak. Mana nih? Jadi semuanya telah Pak upload ya. Masuk materi hari ini kita akan melanjutkan pemrograman dasar, yaitu tentang dengan subtopik percabangan. Masuk slide-nya ya. Nah, ini kita hari ini akan melanjutkan tentang percabangan, teman-teman. Silakan di-download materinya. Dan modul ini sama ya, isi slide-nya hanya saja ini berbentuk PDF dan ini PowerPoint. Semua record kita juga telah Pak lampirkan. Yang sempat saya record, saya lampirkan. Nah, hari ini cara belajarnya kurang lebih sama, teman-teman, dengan yang lalu-lalu ya, yang seperti kita pemrograman yang kita pelajari sebelumnya. Oke. Kenapa seperti itu? Oke, seperti ini. Coba. Jadi hari ini tentang percabangan, di mana tujuan dari perkuliahan ini, tujuan dari materi ini, mahasiswa memahami pengertian dan percabangan. Teman-teman juga akan menggunakan notasi percabangan yang benar, dan mahasiswa atau teman-teman juga memanfaatkan jenis-jenis percabangan dalam menyelesaikan persoalan sederhana yang diberikan. Kalau percabangan ini, kalau menurut teman-teman apa sih percabangan itu sendiri? Wah, Edwin matiin kamera nih jadinya. Karena ditanya jadi matiin kamera. Brenda juga. Izin Nggak usah jawab, lah. Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya ada percabangan tuh biasanya dimaknai kayak sebuah opsi gitu, Pak. Opsi. Ya, Opsi gimana? Jika opsi A ya kayak terpenuhi, misalnya benar atau salah atau banyak opsi yang lainnya gitu, Pak. Jika opsi A true, jadi dia langsung ke output. Jika opsi A false, bisa dikasih opsi yang lainnya lagi. oke, mantap, mantap. Jadi yang lain gimana? Atau ada lagi? Kondisi lainnya, jika kondisi A terpenuhi, kondisi B yang akan dieksekusi ataupun berakhir. Ya, percabangan. Jadi ada opsi, ada pilihan. Nah, kemudian menggunakan notasi percabangan. Jadi notasi percabangan itu adalah if. Jika nilainya 80 sama dengan lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya A. Selain itu, if else B, if else lagi C, else D atau E ya, seperti itu. Itu jika if syarat. Nah, kondisi percabangan ini banyak macamnya ya teman-teman. Ada beberapa macam, ada if saja, atau if else, atau if else if, atau dan switch case ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian percabangan itu sendiri digunakan dalam suatu kasus yang memerlukan pengambilan keputusan. Tadi kasus yang
melakukan pengambilan keputusan. Percabangan melakukan pengujian terhadap suatu kondisi, kemudian menentukan apakah suatu baris atau blok diinstruksi atau akan diproses atau tidak. Nah, jadi layaknya sebuah program, balok itu ya, baris program, jika kondisinya terpenuhi atau sama yang diinginkan, maka program akan mencetak perintahnya. Jika tidak, maka dia akan next baris berikutnya atau blok berikutnya sampai kondisinya sama atau terpenuhi. Jika pengujian tersebut berdasarkan kepada pernyataan boolean itu ada true dan false, maka dihubungkan dengan operator logika OR. Nah, percabangan ini melakukan pengujian untuk mengambil suatu keputusan. Apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Jadi kan per instruksinya itu kan dipisahkan if, kemudian if else, atau if else lagi, atau langsung if dan else. Ya. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Itu ya percabangan. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu beberapa alternatif yang tersedia. Tugas lalu teman-teman buat nggak yang tugasnya adalah memberikan penilaian. Ya. Ring nilai. Mengerjakan tidak? Buat Pak. Wah. Yang Iya, Pak. kemarin. Kurang lebih seperti itu ya. Coba saya buka dulu. Oke, sudah 70 orang yang sudah kirim. Oh iya, ini bentuk ini ya, semuanya RAR, Pak. berbentuk rar ya. Kenapa nih? Oke, algoritmnya bilangan habis dibagi 3 atau tidak. Oke. Nah, seperti ini ya. Algoritma ini kan bisa di save picture ya, di save gambarnya ya. Oke. Lanjut. Monitor saya. Ini pengujian dihubungkan dengan operator logika. Operator logika tahu ya teman-teman ya, or, and ya, ataupun lebih besar, lebih kecil. Gitu, ya. Nah, ini jenis-jenis percabangan. Ada if saja, jika satu kondisinya terpenuhi maka langsung akan dieksekusi. Jika tidak terpenuhi maka program akan berakhir. Oke, jadi dia hanya satu opsi. Jika benar, ya, maka instruksinya akan dicetak. Jika tidak, maka programnya akan berakhir. Ini if else, if, kemudian selain itu. Nah, selain itu ada dua opsi. Benar atau tidak. Nah, kemudian ada juga jenis berikutnya, ada if, else, if. Ada setelah kondisi pertama, ada
opsi kedua, bisa juga ada opsi ketiga, kemudian ada else. Kalau switch case ini adalah case yang diberikan. Opsi-opsi yang diberikan. Nah, ini jenis-jenis ini yang akan kita coba pelajari di pertemuan ini. Nah, pernyataan if ini dalam pemrograman percabangan digunakan untuk menentukan langkah kerja. Untuk menentukan langkah kerja. Memutuskan mengeksekusi suatu blok pernyataan apabila sudah terpenuhi. Jika tidak, blok pernyataan akan diabaikan atau program akan finish atau berakhir. Jadi dia hanya ada satu opsi, teman-teman. Apabila suatu kondisinya terpenuhi, maka output yang akan tercipta. Nah, simbol decision-nya digunakan untuk membandingkan suatu kondisi yang memiliki keluaran true atau false, atau benar atau salah, iya atau tidak, 0 atau 1. Jadi hanya dua kondisi, ya. Benar atau salah, atau false true, atau ya tidak, atau kosong atau 1. Jadi biasanya kondisinya hanya akan mencetak satu kondisi apabila terpenuhi. Oke, sampai di sini kita bisa lanjutkan. Nah, jadi di dalam flowchart atau algoritmnya kondisi ini, di sini ya kondisi itu ya, percabangan itu ketika di kondisi ini, ya atau tidak, atau if-nya di sini. Ya. Seperti teman-teman nyatakan mahasiswa tersebut lulus mata kuliah A, mata kuliah PKS atau tidak. Kondisinya iya atau tidak. Iya jika pernyataannya akan dicetak. Jika kondisinya tidak, dia akan mengabaikan atau langsung programnya akan selesai. Nah, di atas-atasnya ini ya mendeklarasikan variabel, input nilainya, kemudian nilainya di input, kemudian masuk ke kondisi. Kondisinya lah. Nah, ini hanya potongan. Jadi pernyataan tersebut, pernyataan percabangan ini sampai di sini. Mulai di ketika menghadapi kondisi pilih. Nah, ini bentuk kondisi, jadi bentuk codingnya, potongan scope-nya, potongan puts-nya, if kemudian buka dalam kurung, ini kondisi. Ini adalah kondisinya. Kemudian buka kurung kurawal. Nah, apa kondisi ini? Misalkan nilainya lebih besar dari 80, maka dia akan lulus. Pernyataan yang akan ini. Kemudian titik-titik apapun pernyataannya dan ditutup atau diakhiri dengan kurung kurawal. Ini batas ini, ya. Bentuk umum dari kondisi itu. Nah, ini contoh program yang menyatakan nilainya adalah lulus atau tidak. Nah, sama-sama sama ya. Include if stream using namespace std, kemudian entry main, kemudian mendeklarasikan variabel nilai, kemudian perintah masukkan nilai, kemudian input nilai, maka akan kondisinya baru masuk kondisi, baru masuk ke kondisi, baru setelah masuk kondisi akan menyesuaikan apakah kondisinya terpenuhi atau tidak. Sampai di sini ada kendala untuk ifs. Jadi ifs ini langsung saja kondisinya ya, seperti bentuk umumnya seperti ini, batas di sini. Ini if-nya. Ini
kondisi. Oke. Jadi ini kondisinya. If ini kondisinya, ini pernyataan yang dia cipta. Seperti itu. Kondisi di dalam kurung dan pernyataan. Apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 60, maka dia lulus. Paham sampai di sini, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Ini hanya satu kondisi. Jika statementnya terpenuhi, maka dia akan mencetak blok ini. Ya, ketika diinput, jadi program tersebut akan menginput nilai, pertama-tama akan menginputkan nilai, masukkan nilai, kita input nilai ini. Kemudian masuk, setelah nilainya akan masuk di kondisi, di percabangan 60, maka selamat Anda lulus. Selain itu tidak ada. Beda dengan ada lagi misalkan kondisinya. Maka if else. Nah, baru kondisi lagi, baru statement lagi. Nah, itu jika hanya satu kondisi. Ini pernyataan if else. Jadi memutuskan mengeksekusi satu blok pernyataan apabila sebuah kondisi terpenuhi. Memutuskan mengeksekusi suatu blok pernyataan apabila kondisinya terpenuhi. Namun jika tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekusi blok pernyataan lainnya. Jadi ada dua kondisi. Jika dia lulus, kemudian dia tidak lulus. Ya. Kalau tadi menyatakan dia lulus saja, sekarang lulus atau tidak. Seperti itu. Jadi ini ada dua kondisi. If dan else. Ya. Ada if, kemudian selain itu. Jika kondisi pertamanya lulus, berarti kondisinya tidak lulus. Ya, seperti itu. Namun jika tidak terpenuhi, program akan mengeksekusi pernyataan lain. Jadi di antara dua pilihan, lulus atau tidak. Benar atau salah, bilangan ini 0 atau tidak, bilangan ini genap atau ganjil. Kemudian ini bentuk flowchart-nya, ya, bentuk umum flowchart-nya. Jadi tidak melulu langsung seperti ini, teman-teman, tidak melulu langsung seperti itu. Langsung kondisi, ya tidak. Tapi Anda pertama-tama main, kemudian mendeklarasikan variabel, menginputkan nilai, ya. Kemudian nilai yang Anda input, maka akan masuk di kondisi. Kondisi ini adalah, misalkan tadi 60, nilai sama dengan atau lebih besar dari 60, maka pernyataannya lulus. Ini tidak lulus. Gitu, ya. Nah, jadi hanya memperpanjang saja. Ini satu kesatuan if. Batas ini saja. Kemudian else if ada di sini. Ada kurung. Jadi satu pernyataan itu kondisi, kemudian dalam buka kurung Kurawa, ini adalah pernyataan selama dia ini dan ini. Nah, ini satu kondisi pernyataannya. Ini dan ini. Ya. Ada else, selain itu apa nih pernyataan yang dicatat? Nah, seperti ini ya. Jadi ini contoh programnya.
Pertama-tama kita menginputkan nilai, masukkan nilai, kemudian nilainya akan di-input, programnya masuk. Kok ini adalah kondisi. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Berarti kalau misalnya yang pas awal tadi yang nggak pakai else, misalnya kita masukin nilainya di bawah 60, berarti itu kayak nggak menampilkan apapun ya, Pak? Iya, betul. Seperti ini, ya, betul. Jadi kondisinya dimasukin, ini adalah 60 ya. Lebih besar atau sama dengan 60. Nilai. Apa nih? Nah, 60. Jika nilainya di bawah 60, maka dia tidak langsung akan selesai. Programnya tidak ada pernyataan. Tidak ada pernyataan. Kalau ada pernyataan, berarti dia if else. Seperti itu. Oke? Oke, coba. Nah, jadi ini ya, seperti ini ya kondisinya. Pertama-tama Anda deklarasikan nilai ya. Anda menginputkan nilai. Perintah output nilai. Inputkan nilai. Anda tampilkan input nilai. Oke. Di sini ada kondisi. Apa nih? Anda lulus. Anda lulus. Oke. Nah, maka program akan seperti ini saja. Oke, ini adalah kondisinya. Kondisinya tidak langsung seperti ini saja, tidak langsung if. Misalkan nilai sama dengan atau lebih besar dari 60. Error. Apa dia? Terbalik. Lebih besar semua. Maka program tersebut hanya seperti ini saja. Hanya ada kondisi if-nya saja. If, kondisi, kemudian pernyataan yang dia cetak. Pernyataan yang dia cetak. Bukan nilai. Berapa tadi? 40 ya katanya temannya. Oke, dah programnya tidak bisa ngapa-ngapain. Program akan berakhir. Oke, seperti itu. Oke, ini saya kita belum periksa semuanya tugasnya. Mana nih slide kita? Ya. Jika tidak, maka tambahkan kondisi lain. Kondisi lain ini, ketika Anda menambahkan di sini sebuah blok, bahkan dia akan mencetak. Di sininya juga sudah ada else. Nah, di sininya sudah ada else. Karena kita sudah menambahkan step. Tidak lulus. Ini sudah if else. Ya. Ada if, jika benar, maka akan dicetak. Maka jika tidak, akan mencetak else. Nih. Atau pilihan lainnya. Oke.
Maaf, Anda belum lulus. Gimana jika kondisinya ada bilangan Anda lulus, Anda remedi, dan Anda belum lulus? Gimana, teman-teman? Jadi saya ada kondisi apabila nilainya 60 atau sama dengan 60, itu lulus. Ya. Anda belum masuk if-else ya. Oke. Kemudian jika kondisinya belum lulus atau remedi, gimana? Remedinya adalah nilainya lebih besar atau sama dengan 50. Ini remedi. Tahu nggak remedi itu? Wah, sulit sekali nih saya nulis pakai mouse ini. Selain itu dia akan mencetak. Gimana teman-teman kondisinya? Melainkan harus ditambah kondisi lagi, perkembangan lagi, if else-nya lagi. Ini kalau teman-teman tahu di mana nih? Ada yang bisa coba? Bagian false, Pak. Di bagian false, Pak. Oke, di mana nih? Coba Anda arahkan saya. Siapa tadi? Bagian false saya, Pak. Siapa namanya? Furkon, Pak. Furkon. Oke, gimana? Di bagian false ini? Ditambah if lagi, Pak. Tambah if lagi. Seperti ini. Ini enggak ya? Iya. Jadi ini Nilainya nilai lebih dari 50. lebih besar sama dengan 50. Iya. Maka dia akan True-nya akan remedi, Pak. remedi. Jadi ada masa perbaikan ya. Ya. Maka selainnya Tidak lulus, Pak. tidak lulus. Nah, seperti yang teman-teman cetak kemarin ya. Kita menginputkan nilai misalkan 53. Maka nilai dia harus melakukan perbaikan remedi nilai. Di mana Pak jika dia menginputkan lebih dari 60? Ya, dia lulus. Ya, seperti itu juga ya. Nah, di coding programnya ini sudah if, else, if, dan ada else. Ada if, ada else if, ada else. Ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di next berikutnya. If, else, if, ya. Dan else. Oke, suatu bilangan apabila dikatakan genap apabila nilainya habis dibagi 2 dan apabila habis dibagi 1 maka dikatakan bilangan ganjil. Buatlah flowchart pada programnya. Siapa tadi yang mau coba tadi? Yang coba tadi ini? Furkon, Pak. Furkon. Gimana Furkon tulisannya? Furkon, Pak. Furkon ya? Iya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau coba? Oke. Nah, untuk yang ini gimana teman-teman? Ada yang mau coba? Silakan tampilkan di share screen. Apabila bilangannya dikatakan genap atau ganjil. Coba saya beri betul daftar namanya ya.
Oke, silakan dicoba yang ini. Empurkon Rizkul ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain gimana? Habis bilangannya genap atau ganjil? Ada yang mau coba? Boleh share screen. Yuk, siapapun itu. Boleh. Saya Pak pengen nyoba Pak. Boleh, silakan share screen ya. Masukkan bilangan. Aja Pak tadi soalnya Pak. Nah, bilangannya genap atau ganjil. Kayak mana? Ya? Kayak mana? Ntar, Ayo, Pak. ayo. Baru mikir sih Pak. Coba. Oh. Enggak gini. Yang lain juga boleh mencoba. Kalau misalnya gini. Nggak berhasil. Coba. Oh iya, coba ya. Gimana, Raihan? Belum Pak, masih belum bisa. Oke, yang lain gimana? Hanya dua kondisi loh. Benar, genap atau ganjil. Saya Pak, izin Silakan. mencoba Pak. Silakan, siapa nih namanya? Vito Pak. Vika. Ya, Vito, silakan Pak. langsung. Vito, ya. Lanjut, Vito. Saya ingat apikal loh. Silakan.
Ya, coba di running. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan. Ya. Ini. Mungkin mode share screen-nya diganti itu. Itu cuma terlihat bagian flowchart-nya aja. Oh, iya. Share screen ini layarnya. Ya. Coba masukkan 6 kayak gitu. 22. Oke, benar nggak teman-teman yang lain? Sama nggak? Kalau 5, kalau di input 5 atau 55. Oke, gitu. Oke, benar ya. Jadi, oke. Saya akui untuk keberanian yang mau nyoba. Siapa nama tadi? Vito ya? Iya, Pak. Vito Karnavian. Raymond ya tadi ya sebelumnya. Raihan, Pak. Raihan. Oke. Jadi teman-teman nggak kejebak nih ya. Terlihat nih ya, habis dibagi 2 dan apabila habis dibagi 1 maka dikatakan ganjil. Jadi jangan terjebak seperti ini. Ini nyatanya habis dibagi 2 ya. Memang genap itu habis dibagi 2. Selain itu ganjil. Selain itu apabila dia tidak habis dibagi 2 berarti ganjil. Jadi ini adalah deskripsinya. Ya, seperti Raihan tadi, ya habis dibagi 2, kemudian dia buat lagi kondisi tidak habis dibagi 1, sisa 1 ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Bisa kita lanjutkan, kita di if else. Digunakan jika terdapat lebih dari 2 kondisi. Ya, tadi lulus, maka berikutnya tidak lulus ya. Kondisi 1, pernyataannya dicetak, lulus. Kemudian kondisi kedua, dia lulus, dia apabila remedial, kondisinya jika tidak, dia akan mencetak kondisi selain itu. Kemudian program akan berakhir. Ya, seperti itu ya. Apabila nilai sama seperti teman-teman membuat kondisi nilai percabangannya, nilainya A, B, C. Nilainya ada nilai A, ada nilai B, dan nilai C. Nilainya kondisinya terpenuhi, A, apabila di atas 80A, kemudian di bawah 80B, selain itu C, dan lain sebagainya. Apabila D, E, turun lagi kondisinya. Tambah lagi kondisi, tambah lagi kondisinya. Tambah lagi kriterianya, tambah lagi kriteria. Gitu. Ini alternatif lagi lainnya, apabila kondisinya, jadi flowchart-nya, ini flowchart-nya sama, ya. Ini kondisinya apabila 3, tinggal saja. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi 3. Tetapi dalam flowchart kita tidak bisa membuatnya. Ini. Dia akan turun. Tapi umumnya seperti ini gambarnya. Ya. Sama. Intinya sama. Ya. Jika tidak terpenuhi, maka dia kondisi kedua. Tidak terpenuhi kondisi kedua, maka dia turun lagi ke kondisi ketiga. Ya. Jadi diagram blok eksekusi program itu ketika programnya diinput, kondisi pertama nih masuk. Mana? Masuk nih nilainya. Apabila terpenuhi, maka dia akan mencetak ke sini. Apabila tidak, kondisi kedua terpenuhi, langsung cetak di pernyataan kedua.
Apabila 3 langsung pernyataan ketiga ada. Ini selain itu, else. Ini kondisinya ya. Ini bentuk umum dalam programnya. Kondisi 1 dan pernyataan yang dicetak. Ya. Ini awalnya lulus. Tuh. Lulus. Ini remedi. Remedi. Ya, seperti inilah ya tulisannya. Remedi ini tidak lulus. Ini sama seperti program teman-teman. Jadi apabila nilainya masukkan nilai, Anda menginputkan nilai, kondisinya di atas 80, maka nilainya A. Kemarin nilainya mencetak nilai apa ya? Seperti ini enggak? 80, maka nilainya A, nilainya B, ya, lanjut itu. Jadi ini turun ke kondisi, turun lagi ke kondisi, turun lagi ke kondisi, turun lagi ke kondisi A, B, C, D, I-nya langsung ke pernyataan. Else. Jadi else ini, kenapa else ini tidak ada kondisi dan tidak ada kondisi ya else ini. Jadi else di sini ya dia pilihan terakhir. Ya. Apabila ini benar, maka salahnya di bagian akhir. Ini benar, kemudian ada kriteria berikutnya, kriteria C, kriteria D. Selain itu, tidak perlu harus ada kondisi. Jadi ini kan ya kondisi. Ini adalah kondisi. Ini adalah kondisi. Ini kondisi, ini statement pertama. Ini kondisi pertama, ini statement pertama. Ini kondisi kedua, ini statement kedua. Ini kondisi ketiga, ini statement ketiga. Ini keempat, dan ini statement yang keempat. Maka selain itu, selain dari 3 kriteria berikut, else saja cukup. Cukup else, jangan if else. Bisa tidak Pak? Lebih dari ini? Bisa. Mau berapa banyak Anda, tinggal tambahkan if else. Else, kemudian ada kondisi, ada statementnya, tapi jangan lupa yang terakhir adalah else. Selain itu. Selain itu. Ini sama seperti ketika Anda menginputkan nilai, jika nilai yang saya inputkan, jikanya 80, lebih besar dari 80 akan mencetak nilai A. Kondisi lain, else if, jika kondisi lain, opsi berikutnya, dan baca yang terakhir adalah selain itu. Ini adalah statement cetak ya, kalau di bahasa coding ya. Ini masih dinilai, input nilai, kan ada ini statement ya, output. Ini adalah variabel yang Anda deklarasikan di sini. Yang Anda deklarasikan di sini, variabel. Turun, enter 1 kali, ke NDL ini turun baris ya. Maka kemudian dia akan indeks, dia akan mencetak statement. Indeksnya apa? Ini adalah perintah mencetak nilai yang Anda input di awal ini. Input nilai ini. Dan yang kedua ini adalah statementnya. Statement ini. Statement ini. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Nah, itu kan if nilai itu kan sama dengan 80. Terus ke bawahnya itu kan kayak nilainya tuh makin ke bawah tuh makin turun. Ya. Kalau misalnya kebalikannya gitu berpengaruh nggak, Pak? Berpengaruh gimana? Ya maksudnya bisa dijalankan atau enggak gitu, Pak. Kalau misalnya
nilainya itu dari terendah ke yang terbesar gitu Pak. Dari terendah ke terbesar. Ya. Dia kan jadi seperti ini ya. Jadi statement tersebut kenapa dia turun? Jadi dia apabila 70, ini kan 70 ya, 70 ya. Mulai dari 70 sampai tidak melewati ini. Tidak melewati ini. Karena ada sama dengan 80. Jadi apabila 79 yang Anda inputkan, dia tidak melewati ini. Jadi dia makin naik. Ya. Jadi kalau kebalik, Anda bisa coba. Ya. Maka nilainya, ya programnya tidak akan dengan sempurna hasilnya. Ya. Jadi Anda tidak menjelaskan di bawah 80. Ya. Seperti Anda menjelaskan kondisi tugas Anda. Mana nih? Ada nggak ya? Ya, jadi ketika Anda ketemu di kondisi ini, 70 tetapi tidak lebih dari 80 maksudnya. Ya. Tidak lebih dari 80. Jadi kalau apabila Anda balik, nanti di sini apabila tidak lulus, selain itu, maka dia tidak akan jalan sempurna. Jadi kriteria Anda, ini kan kondisi benar. Kondisi benar. Nah, ini ada kondisi benar, ini ada kondisi salah. Ini kondisinya benar, dan ini kondisinya salah. Ya kan? Apabila dia 59, masih tetap di sini. Tetap remedi. Begitu mulai naik 60, kondisinya benar, dia akan mencetak lulus. Ada balik apabila 50, kemudian turun ke bawah, ringnya ini berarti 50 ini lebih besar dari pada 60. Kan kondisinya true dan false. Nah, berikutnya, teman-teman, setelah mengetahui nilai positif dan negatif, bagaimana melihat kondisi mengelompokkan bilangan ini positif, bilangan ini negatif, dan ini bilangan 0. Ada yang mau coba? Saya Pak, Silakan. Siapa nih? Ade Pak, Silakan. Ade Putra ya? Ade Krisnando. Ade Krisnando. Krisando Pak. Oke. Oke, silakan coba di share screen. Buat dari awal baru coba. Buat baru Pak. Iya, Ade. Di mana dirimu? Bisa nyalain kamera? Bisa tapi takutnya nggak stabil Pak. Kamunya atau jaringannya yang nggak stabil? Ayo, silakan dicoba. Udah kelihatan belum? Iya, kelihatan. Ada bilangan genap, ada ganjil, dan ada mengatakan itu bilangan 0 atau bukan.
Nol itu positif atau negatif, teman-teman? Positif. Ya, coba di running. Gimana hasilnya? 12 merupakan kelompok bilangan positif. Nggak tampil hasilnya. Nggak kayak tok mas waktu putih. Mode share screen-nya mungkin bisa diganti dulu. Iya. Share screen-nya yang pojok kiri paling atas itu biasanya. Yang tulisannya share screen. Screen. Ini bukan sih, Kak. Ya, coba di running. Bukan kayaknya. Nggak enak mas. Yang ini share entire screen. Pilih yang screen tulisannya. Screen. Tulisannya screen. Yang lain juga boleh coba ya. Ini belum, Pak. Ya, Wes, coba. wes. Oke, lanjut. Masukkan lagi bilangannya. Negatif. Kalau 0, bilangannya 0. Oke, ada pendapat lagi? Pendapat lain? Lain? Ada lagi yang mau coba? Gimana? 0 itu adalah bilangan positif atau negatif, teman? Kedua-duanya, Pak. 0 itu mempunyai dua nilai, Pak. Positif dan negatif. Positif dan negatif. Ada lagi yang pendapat lain? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, coba saya share screen. Oke, coba saya kasih pengantar nih. Whiteboard saya Bukan terlihat. keduanya ya Pak ya? Whiteboard saya terlihat. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, saya mau garis lurus ya. Clear. Nah, anggaplah inilah ya. Ini ada 0, 1, ini 2, min 1, dan min 2. Lebih besar ini atau lebih besar ini? Lebih besar. Hah? Gimana Edwin? Edwin? Lebih besar 0, Pak. Lebih besar 0, kan? Yang dikatakan positif itu mulai dari sini ya. Negatif itu apabila dia minus. Ya kan? Benar nggak sih? Teman-teman?
Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Saya coba screen lagi ya. Caranya ketika Anda ketemu hal yang seperti ini, balik aja yang kayak apa tadi? Siapa tadi? Koisi ya. Koisi kan bukannya Apis ya. Apa yang coba tadi? Coba tadi namanya? Adi Krisnando. Pak. Ade, ya. Jadi Anda ketika ketemu permasalahan seperti ini, teman-teman ya, baca di statement pertama. Anda akan menyeleksi bilangan tersebut, kondisinya positif atau negatif. Positif atau negatif? Positif itu apabila tidak min, nah negatif itu apabila min. Dan kemudian baru tentukan bilangannya, bilangan 0 atau tidak. Jadi balik saja. Bila kondisinya ini adalah positif ya, positif. Tapi positifnya itu 0 atau tidak. Bisa seperti itu. Ini selain itu negatif. Negatif. Ya. Tentukan dia bilangan positif atau negatif, kemudian baru Anda beri dia 0. Jadi kalau ini coba bilangannya positif atau negatif. Oh iya, saya lupa catat nama siapa tadi. Ada ya? Ya, Pak Adi Krisnando Ardiles. Ada banyak sekali ada. Yang itu Pak 121360005. Ya, ini sudah. Oke. Kemudian ini percabangan boolean ya teman-teman ya. Percabangan boolean. Percabangan operator boolean digunakan ketika satu blok instruksi meminta dua buah kondisi lebih secara bersamaan. Ya, jadi ya, blok instruksi hanya bisa dijalankan ketika kondisi yang diterima terpenuhi. Jadi jika kondisinya terpenuhi ya, secara bersama-sama. Misalkan bilangannya adalah positif dan negatif, tetapi apabila positif adalah ini nih, seperti soal yang sebelumnya ya. Kondisi bilangan adalah habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Jadi ada konjungsi atau and operator. Ini apabila kondisinya 2 eksekusi yang bersamaan, ya. Atau or, ada not, negasi. Ya. Seperti ini ya. Kemudian XOR adalah eksklusif or. Ini operatornya, jadi kita menggunakan simbol-simbol ini. Jadi nilainya apabila misalkan nilai Anda misalkan 2 syarat. Nah, seperti umurnya adalah masukkan nilai hasil tes dan umurnya tidak lebih dari 30 atau maksimal 30.
Maka kondisinya adalah ditambahkan operator AND. Ditambahkan operator AND. Atau konjungsi di sini. Atau konjungsi ini. Ya. Jadi ini dieksekusi kedua-duanya bersamaan. Seperti syarat teman-teman asisten praktikum yang akan mengikuti asistensi PKS, syaratnya adalah nilainya adalah minimal AB, ya, minimal AB dan telah lulus TPB. Syaratnya ada dua syarat. Apabila kondisinya terpenuhi nilai TPB-nya B, nilainya B, tapi dia telah lulus TPB. Bisa nggak? Itu. Sedangkan syaratnya adalah AB nilainya. Sedangkan dia adalah dapat B. Maka satu kondisinya tidak terpenuhi. Ya. Nah, di kondisi ini, misalkan di kondisi ini, dia nilainya adalah 170. Sedangkan umurnya ini adalah 27. Terpenuhi tidak? Tidak, Pak. Tidak. Secara umur, dia terpenuhi tidak? Secara umur. Secara umur Terpenuhi, Pak. penuhi. Secara umur terpenuhi. Secara nilai, dia tidak terpenuhi. Begitupun sebaliknya. Nilainya adalah 280. Tapi umurnya 31. Ini secara nilai terpenuhi, ya kan? Nilainya adalah lebih besar atau sama dengan. Kemudian umurnya lebih kecil atau sama dengan. Berarti minimal 30 tahun. Maka dia akan mencetak else, ya, atau kondisi lain. Dia tidak bisa memenuhi prasyarat. Itu. Ya. Jadi ini untuk yang dimaksud dengan percabangan operator boolean. Jika kondisi instruksi meminta dua buah kondisi atau lebih secara bersama. Ini untuk dua kondisi N. Jadi nilainya harus lebih atau sama dengan 260 dan umurnya maksimal 30. Dan begitupun kondisi-kondisi lain. Beda dengan apabila kondisinya OR. Jadi OR seperti ini. Nilainya lebih dari 250 atau umurnya lebih dari itu. Lebih kecil, lebih besar dari itu. Besar, ya. Tapi di sini adalah N. Jadi dua prasyarat yang harus terpenuhi semuanya. Dua prasyarat ini harus terpenuhi semuanya baru akan mencetak pernyataan ini. Selamat Anda diterima sebagai pegawai. Ya kan? Selain itu, ini adalah penjelasan operator boolean ini apabila menjelaskan untuk pernyataan. Selain itu silakan saja if else if, ya. Ini adalah pernyataan bersarang, teman-teman. Pernyataan bersarang ini digunakan apabila terdapat pernyataan percabangan di bawahnya sebuah pernyataan percabangan lainnya. Percabangan lain. Ada kondisi, kemudian sub dari kondisi tersebut, baru L, pernyataannya, kemudian else, ada sub pernyataannya, dan ada else. Jadi ini. Sub dari kondisi. Sudah if, nilainya adalah lulus,
apabila 60, ya. Kemudian ada nilainya jika dia 80, jika dia 70. Ya. Jadi ini menjelaskan terlebih dahulu, maksudnya di sini menjelaskan terlebih dahulu dia menentukan lulus atau tidak. Seperti itu. Lulus atau tidak lulus. Dia masuk ke baris lulus apabila lulus. Jadi ini di kondisinya di sebelahnya. If, kemudian else lagi, sebelumnya ada belum lulus. Nilai D, nilai E. Jadi seperti itu. Pertama-tama kita melihat nilai itu lulus atau enggak sih saya mata kuliah ini. Baru kita tahu saya dapat nilai apa, saya dapat angka berapa. Ya. Pernyataan sweet case jadi ini kondisi if bersarang. Ya. Jadi ada if, kemudian ada sub dari if ini. Ya. Dia lulus, tetapi dia lulusnya ini dapat rank berapa? Kemudian pernyataan sweet case, ya. Pernyataan sweet case ini alternatif dari if else if-nya. Ada sweet dan ada case. Digunakan hanya untuk membandingkan variabel tunggal dengan beberapa kemungkinan nilai. Ini digunakan untuk pilihan berjumlah banyak. Tidak dianjurkan untuk pilihan yang melibatkan jangkauan range. Kemudian ini contoh flowchartnya ya. Ada case pertama, ada pernyataan yang dicetak, break ini untuk mengakhiri statement. Kemudian selain itu tidak case berikutnya. Jadi kemudian ada dipolnya atau kalau di bahasa if else ini else-nya. Selain itu. Ini untuk sweet case. Sweet berapa? Sweet case. Nilai 1, statementnya apa, kemudian diakhiri dengan break, kemudian statement 2, yang dicetak, kemudian break itu mengakhiri barisnya. Ini bentuk case-nya. Case-nya bisa nggak Pak batas 2 saja? Bisa batasnya. Batas ini, batas 3, batas ini. Tetapi bagian akhirnya di default. Seperti ini ya. Ini contoh programnya. Misalkan nilai A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, ya D itu kurang. Selain itu tidak diketahui. Nah. Oke, bisa nggak? Paham nggak? Ini misalkan satu itu adalah Januari. Januari. 2 itu Februari. Sampai dengan 12 itu Desember. Nah, apabila seorang itu menginputkan nilainya 13, maka default-nya tidak diketahui. Selain itu, atau default-nya, berapapun nilainya, mau masukin 0, 33, 50, angka tidak dikenal atau tidak diketahui. Ada yang mau coba? Tidak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu maksudnya chart indeks itu apa? Chart itu, Pak. Apa? Mana? Chart Chart. indeks. Oh ya, ini. Ini indeksnya, karakternya, ya karakter. Ini char ini tahu kan? Apa nih? Karakter ya, tipe data.
tipe datanya. Jadi dia menginputkan A, B, atau C, atau D ya seperti itu. Ya. Adalah tipe Bukan datanya. pakai string, Pak. String itu coba buka lagi materinya. Itu string String bawahnya, itu jadi indeksnya ini ketika teman-teman menginputkan ini kan adalah case-nya itu satu karakter. Ya. Indeksnya ini keterangan ini. Karena dia lebih dari satu karakter. Dan dia bukan angka. Baru dia string. Karakternya dia cukup klik 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Karakter. Oke, ada yang mau coba? Jadi ini adalah tipe datanya ya teman-teman. Jadi ini adalah tipe datanya. Jadi untuk Swiss, ya, jadi ini adalah statement Swiss-nya, ini adalah variabel. Variabelnya ini mau tipe data seperti apa? Kalau di contoh ini adalah karakter. Satu. Kalau Anda mau string, ya silakan. Atau Anda mau angka, silakan. Berarti integer. Oke, ada yang mau coba? Misalkan Anda menginputkan nilainya angkanya 1, itu Januari. 2 itu Februari, 3 Maret. Sampai dengan 12, itu Desember. Selain itu, selain 1 sampai 12 itu, nilai tidak diketahui. Yuk, monggo. Yang coba. Wah, ini jadi menghilang nih. Nah, pada matiin kamera nih. Coba. Azahra. Mana Azahra? Saya, Pak. Nah, ya, coba. Silakan. Maaf, Pak. Saya lagi nggak megang laptop. Hai. Siapa nih yang pegang laptop? Nggak ada yang aku juga. Sandika, lagi di mana nih? Wah, tiba-tiba menghilang. Saya Pak, pengen nyoba Pak. Ya, silakan, silakan. Berarti gini ya. Kan case itu satu. Case itu berarti break ya. Keterangan ini. Keterangan. Silakan. Januari. Kalau sudah kayak gini, di copy aja. Oh iya deh. Berarti kalau misalnya bulan nyampe 12 gitu ya Pak? Ya, betul.
Kontrol. Izin menambahkan, Pak. Gimana? Saya mau menambahkan sedikit informasi tentang switch cache di C++, Pak. Iya, silakan. Ya, untuk switch cache di C++ sendiri itu dia hanya menerima parameter integer dan char saja. Jadi dia tidak bisa string maupun float. Nah, Oke. terus dia harus diingat kalau misalnya kita kasih parameternya itu bertipe integer, maka cache-nya itu juga harus bertipe integer. Seperti yang sekarang ini itu akan ada error. Yang pertama itu karena tipe tanggalnya itu integer namun cache-nya itu karakter. Karena dia dipetik, dikasih petik gitu. Kalau dia integer dia nggak pakai petik. Berarti iya. Terus nggak perlu kepetik satu ya bang cache-nya. ya kalau untuk integer nggak perlu. Kalau karakter dia harus pakai petik satu. Terus itu ada yang kurang setelah angka 1 itu ada titik 2. Oh, Harusnya. makasih bang. Ya. Sekian, Pak. Oke, terima kasih ya telah mengingatkan. Titik 2 bukan titik koma. Oke, oke, oke. Coba. Nah, coba kita run ya. Pembayaran aman. Ini berarti misalnya 3. Kok nggak mau? Oke, coba. Coba dilihat lagi codingannya, perhatiin. Yang kurang apa nih? Oh ya ya ya, code-nya. Aduh, terus lagi. Code tadi Tambahkan dipolnya. apa? Tambahkan dipolnya. Kalau apa? Jadi agak susah. Nah ini dia. Kurang ini nih yang code. Oh, code keterlibatan sama dengan. Oh iya iya iya. Berarti ini code keterangannya. Keterangan pas tanggal sama dengan code ini kan ya.
Tanggal bulan label. Coba bisa ya. Oh, bisa Bang. Oke, berikutnya coba masukkan nilai selain itu. Kalau misalnya masuk apa ya? 4 itu April gitu Pak. Terus kalau misalnya run lagi 5 Mei. Coba yang angka lebih dari itu tadi. Apa? Ya, Ini kan lebihnya tepat lo Agustus. Coba 9. Keterangannya apa deh? Apa? Di codinganmu tuh kan dia batasnya cuman Agustus yang sampai tanggal Oh, bulan apa? ditambahin lagi ya? Enggak, coba lo pas Input. runnya mas inputnya selain 8, 9 apa 10. Oh. Coba ya. 9. Enggak ada. Belum ada keterangan. Kayak gini. Ya karena ini kan ininya enggak kita tulisin. Kalau ditulisin bisa sih. Nih, coba diteruskan. 9. Sepuluh, 11, 12, keterangan. Desember, November, September, execute compile and run. 12. Oh, ininya ada kurang nih. Oktobernya hilang kan? Oh iya nih. Salah gila. Oktober ini. Oktober ini nih. September. Jangan masukkan indeks nilai. Ini masukkan bulan. Ya, gitulah pokoknya terserah sih apa bacaan. Ini. Masukkan bulan nih harusnya. Nah, misalnya 2 ya. Oh, bisa. Oke, 12 gimana? Kalau 12 nanti Desember, Pak. Kalau 13? 13 nggak bisa. Oke. Kita run lagi. 13. Tuh, nggak ada, Pak. Hasilnya nggak ada. Gimana perintahnya nilai tidak dikenali? Dikasih tanda lebih dari, Pak. Selain dari 1 sampai 12, nilai tidak dikenali. Ya mungkin itu aja, Pak. Tinggal tambah lagi. Coba balik lagi. Apa tadi? Coba lagi. Bagian mananya, Pak? Nah, coba Anda tambah lagi di pollnya itu, selain angka yang Anda inputkan itu adalah nilai tidak dikenali. Habis Desember itu coba nggak cek. Di break. Nah, Ini. Oh, ininya lebih dari ya? Lebih dari, iya. Misalnya lebih dari 12 gini.
Coba. Bukan, Anda buka ini. Buka ini, Anda juga lihat tuh di statement akhir. Di statement akhir di suitcase. Itu ada dipol kan? Dipolnya itu yang Anda buat. Dipol, kemudian Oh, itu. titik 2, statementnya nilai tidak dikenali. Oh, ini. Nah, gitu. Wah, dilengkapi. Nggak ada case lagi. Dipol saja. Masih ada. Lagi Dipol. di pol ya, Pak. Dipol. Default chat, default. Nggak ngeceng gitu tadi. Default gini. Atau di bawahnya. Ini. Keterangan tidak diketahui. Gini. Ini kayaknya. Ya, coba running. Coba masukin 13. Oh iya, Pak, benar, Pak, bisa. Oh iya, coba masukin 0. Kalau kita masukin 0. Oh iya, nggak ketahuin, Pak. Nggak diketahuin. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, mantap. Apa namanya? Raihan, Pak. Pecat. Raihan yang maju tadi ya? Iya, Pak. Oke. Waktu kita udah berakhir ya? Oke, Sudah, oke. Pak. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya penjelasan kita. Udah, terima kasih. Mungkin teman-teman asisten mau menambahkan? Oh ya, nanti latihan. Mungkin cukup. Oke, mungkin cukup ya. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa nanti dipelajari lagi ya, dicoba. Nah, seperti yang dicoba oleh Raihan tadi benar. Ini nanti itu Februarinya belum ya? Februarinya bulan kabisat atau tidak? Ada kondisi lagi. Seperti itu. Oh ya, kita seperti bulan, ini kan 20, tahun ini 28 hari ya. Ini untuk Februari. Kita ada kondisi lagi. Jika Februarinya lebih dari itu, atau 29 ya. Itu ditambahkan di kondisi Februari apabila lebih lengkapnya. Oke, mungkin seperti ini dulu ya penjelasan kita. Nah, Anda pelajari bentuk umum seperti ini ya teman-teman, bentuk umum. Ini bentuk umum ini adalah tinggal bagaimana statement-statementnya saja yang Anda ganti, case-case-nya saja, dan di akhirnya ada default. Kalau suitcase. Ini bentuk umum untuk if bersarang. Ada if, kemudian ada if, kemudian ada kondisi dari sub dari if tersebut. Selain itu ada else. Else ini adalah setara dengan if yang ini. Else yang ini adalah
sub dari if. Ya, if kondisi awal. Oke. Kenapa Pak ini sudah ada else dan sini ada else lagi? Else ini adalah else dari sub kondisi pertama. Itu ya yang disebutkan di dalam yang dimaksudkan if bersarang itu. If bersarang itu seperti ini. Ini adalah akhirnya di sini. Sorry, di sini. Ini. Ini kurung kurawal ini. Yang ini. Ya. Ini adalah kondisi lain. Jadi di sini ada dua kondisi. Di mana kondisi pertama ini mempunyai subkondisi. Ya. Ini kondisi pertama. Saya hapus. Kalau di baris program itu, ketika teman-teman membuat kondisi ini, pasti akan langsung ikut kurung kurawalnya. Ini kondisinya ini. Kalau yang ini diakhiri dengan kurung kurawal ini. Sorry. Yang ini dengan yang ini. Ini satu kondisi. Ya, inilah yang disebut if bersarang. Di dalam if, ya ada if agak menjorok ke dalam. Ada kondisi lain dari if yang awal subkondisinya. Jadi subkondisinya ada dua. Else ini adalah kondisi selain kondisi awal. Ya, itu bentuk untuk if bersarang. Layaknya seperti Anda lulus, tetapi lulusnya dapat A atau dapat B atau dapat C. Ya. Selain itu tidak lulus. Itu. Ini untuk operator boolean jika dia dua kondisi harus terpenuhi secara bersamaan. Jadi dua kondisi yang harus dieksekusi secara bersamaan. Kayaknya seperti ini ya, ada kondisinya, syaratnya adalah dua. Oke, mungkin ini saja ya teman-teman ya. Teman-teman setelah ini ada perkuliahan ya. Saya terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk Randy, Ubay. Oh ya, teman-teman isi presensi yang saya buat di Google Classroom ya. Diisi juga ya Google Classroom-nya. Sudah, Jadi, Pak. Sudah, ya. Pak. Nanti Pak, Kak. nama Ya. saya Panji, Pak. Oh iya, Panji. Oke, Panji. Saya ingat Randy ya jadinya. Oke, terima kasih Panji. Jadi selain yang di-share oleh Panji, Kak Panji, ini kan adalah presensi untuk teman-teman asisten yang untuk keperluannya ya. Ini sama saja ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja. Kak Panji tidak ada lagi yang mau ditambahkan. Ubay juga ya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mari. Izin live ya, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Pamit, Pak. Kan mic-nya di sini, Dodol. Mari. Selamat. Izin, Pak. Assalamualaikum. Izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.